Selamat sore saudara dikasih Tuhan. Ada yang bisa menebak saya ada di mana nih ya? Seperti pantai, pasir putih, laut yang kelihatannya biru ya. Lalu ada berbagai tempat orang bisa duduk, makan, bisa melakukan berbagai aktivitas. Maka saya sedang ada di luar negeri ya. Bukan ya saudara ya, ini sebuah tempat yang tempat wisata baru. Sebenarnya sudah ada dari beberapa waktu lalu, tetapi baru dirapikan kelihatannya. Memang sangat bagus ya. Biarpun cuacanya terik sekali hari ini. Ada pasir putih, ada pohon palem, ada berbagai tempat orang bisa makan, minum, hiburan. Di sebelah sana ada tempat main anak. Dan yang menarik adalah tempat ini beberapa tahun lalu, saya tidak menggunakan mikrofon jadi Anda bisa mendengar suara pesawat lewat. Beberapa tahun yang lalu tempat ini pun tanahnya belum ada saudara ya. Dulu ini adalah laut mungkin, lalu di sebelah sana ada rawa-rawa. Kalau Anda melihat pasir warna putih di belakang saya, ini bukan pasir asli dari tempat ini, dibawa dari tempat lain, ditaruh di sepanjang pantai sehingga pantainya bisa disebut pantai pasir putih. Kalau disebut pantai pasir abu-abu, pantai pasir butek kan nggak menarik ya, harus pantai pasir putih. Nah, jadi aslinya tempat ini adalah laut yang kemudian direklamasi, dibawalah tanah, material-material lain, lalu ditaruh menjadi dibentuk menjadi daratan yang luas. Di atasnya bisa dibangun perumahan, mall, tempat perbelanjaan, gedung-gedung, tempat makan dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Mungkin puluhan tahun lalu kita tidak bisa membayangkan hal itu terjadi, tetapi sekarang orang bisa melakukannya. Dan saya jadi mengingat apa yang dikatakan di Alkitab. Kalau Anda ingat kitab Kejadian, bagaimana Tuhan membentuk bumi ya, bumi yang semula kacau balau, kosong, lalu kemudian dibentuk oleh Tuhan, dipisahkan ya, daratan dan lautan, air yang di atas di bawah, air di bawah itu dikumpulkan menjadi darat, jadi laut, sungai, danau dan sebagainya. Ternyata sekarang manusia dalam artian tertentu sudah bisa melakukan itu. Tapi kalaupun kita manusia dengan segala perkembangan teknologi kita bisa melakukan banyak hal yang dulu mungkin hanya diatributkan pada karya Allah, toh ada yang tetap mungkin kita belum bisa lakukan. Apa itu saudara? Kalau Anda ingat dalam kisah penciptaan di Kejadian, setiap selesai penciptaan satu hari, Tuhan selalu dikatakan maka Tuhan melihat segala sesuatunya yang diciptakannya adalah baik. Lalu dia memberkati semua yang diciptakannya itu. Tuhan memberkati sehingga ciptaannya itu bisa menjadi berkat buat siapapun yang boleh hidup dan merasakan ciptaan itu. Mungkin itu yang kita sebagai manusia sering melewatkan, bahwa kalau kita bisa melakukan ini dan itu ya, keajaiban-keajaiban seperti ini, dari lautan dibangun menjadi daratan, tanah, pantai, didirikan bangunan-bangunan besar ya, atau mungkin kemajuan-kemajuan teknologi lain, kemajuan di bidang medis, biologi dan sebagainya, kita suka melupakan parts atau bagian bahwa semuanya itu baik dan semuanya menjadi berkat. Kita melupakan bagian itu, bahwa kecanggihan-kecanggihan itu harusnya menjadi berkat. Maka mari kita sebagai manusia, kita gunakan akal budi yang Tuhan ciptakan, kemampuan, hikmat, talenta, kecerdasan, tetapi juga terutama hikmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga apapun yang kita kerjakan pada akhirnya bukan semata-mata demi keuntungan kita sendiri, tetapi boleh menjadi berkat buat orang lain. Apapun yang Anda lakukan, Anda yang bekerja,
Ada yang punya usaha, Anda yang belajar, Anda yang pelajar, Anda yang sedang membangun sesuatu ya, suatu usaha, suatu pekerjaan. Lakukanlah itu, jangan semata-mata untuk keuntungan sendiri, tapi lakukanlah untuk menjadi berkat buat sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, termasuk alam tempat kami tinggal, yang Tuhan ciptakan dengan begitu rupa, dengan begitu indah. Tuhan bahkan memberkatinya untuk menjadi berkat bagi kami dan seluruh ciptaan lainnya. Maka biarlah kami boleh juga Tuhan anugerahkan nikmat, Tuhan anugerahkan kemauan untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami, baik sesama manusia tetapi juga sesama ciptaan yang lain. Agar kami tidak dengan semena-mena memanfaatkan, mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan semata-mata hanya demi kepentingan dan keuntungan kami sendiri. Tapi kami gunakan sebaik-baiknya, kami pelihara untuk boleh menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Biarlah dalam segala hal juga dengan hikmat berkat Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan selalu. Karena itu kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam setiap tantangan pergumulan yang dihadapi, baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, kesejahteraan. Beri hikmat kepada kami semua untuk boleh melakukan setiap bagian kami dengan sebaik-baiknya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk kami sebagai gereja, biarlah kami menyatakan jati diri sebagai murid-murid Kristus dengan memberikan apa yang kami bisa lakukan untuk kebaikan kehidupan bersama. Agar kami mengejar, mengupayakan hal-hal yang membawa kebaikan untuk masyarakat, bukan hanya untuk kebaikan kami sendiri sebagai gereja atau sebagai orang-orang Kristen. Kami mau berdoa untuk gerejamu GKI Gading Indah dalam setiap tantangan dan pergumulan yang dijalani, biarlah kami hadapi sebagai satu keluarga besar. Baik itu dalam pelayanan, dalam apa yang kami lakukan sebagai bentuk ibadah kami, persekutuan kami. Karena itu kami mau berdoa, mendukung saudara kami yang dalam berbagai pergumulan, ekonomi, pergumulan dalam hal relasi antar keluarga, pergumulan-pergumulan lain. Kami mau berdoa untuk mereka yang juga tengah bergumul dengan kondisi fisik mereka atau orang-orang yang mereka kasihi, baik karena usia lanjut, tetapi juga tentunya karena sakit. Tuhan yang beri kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesabaran, iman percaya yang bersandar kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Kunjung, untuk Bapak Bambang Kristanto, Tuhan yang sertai mereka, pemulihan mereka, pengobatan mereka, juga anggota keluarga yang mendukung dan menemani mereka. Kami mau menyerahkan diri kami juga, keluarga kami, dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.